sore ini kami semua akan menyembah Tuhan dengan kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua di dalam tubuh jiwa roh kami. Kiranya Bapa, pada sore ini Bapa, kami berdoa kepadamu Tuhan. Anak-anakmu menghadap Engkau untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah kebaktian ini kami boleh memberikan dupa yang harum bagi nama-Mu. Terima kasih Bapakku, karena Engkau sendiri yang terus melawat kami setiap hari untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyembah Engkau, memuliakan nama Engkau pada sore ini bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Halo. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Berapa banyak yang merasakan kebesaran Tuhan dalam kehidupannya? Boleh lambaikan tangannya. Karena kebesaran Tuhan, anugerahnya kita semua berada sampai saat ini. Amin. Walaupun terkadang kehidupan kita ini tidak mulus-mulus saja, tapi percaya, tadi kata lagu, di tengah badai Tuhan ada. Amin. Bukan cuma pada saat kita senang kita mau mengucap syukur, tapi dalam segala situasi kehidupan kita mau tetap bersyukur bagi Dia. Amin. Sebab itulah kekuatan kita orang percaya. Mari siapkan hati kita, hidup kita hampiri hadirat kekudusannya. Mari kita muliakan Dia bersama-sama. Rindukan Tuhan kerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Mari buka hati kita, buka hidup kita, arahkan hati kita, pikiran kita pada siang menjelang sore hari ini hanya bagi Dia. Dia mau berdakwah, Dia mau bekerja dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada gantinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada gantinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Mari bersyukur, mau selalu
bersama dia katakan, Tuhan kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya mengakuti, sungguh kau ajaib. Mari sama-sama bangkit berdiri katakan, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi bersyukur bagi dia, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mari sama-sama katakan, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Sekali lagi buka hatiku katakan, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku, ku berharga di matamu Tuhan. Katakan, anugerah-Mu cukup bagiku. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Beri angkat tanganmu bagi dia, bersyukur bagi dia. Dia baik buat setiap kita, anugerah mempesona setiap kita. Haleluya. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Boleh tanpa musik kita angkatkan pujian, kita katakan, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mari penyembah-penyembah Tuhan dengan jujur katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu.
dunia Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau siap melakukan perkara yang luar biasa Bapa di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau mengakui Bapa dan memproklamirkan Bapa bagi dunia bahwa Engkau terlebih besar Bapa di dalam dunia ini Tuhan. Tidak ada yang perlu kami takut Tuhan, sebab Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Sebab itu Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau siap melakukan perkara-perkara yang luar biasa Bapa dalam pertemuan ibadah lansia Bapa di tempat ini. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, lalu hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami melaksanakan ibadah kami Bapa di siang menjelang sore hari ini. Mari umat Tuhan yang siap untuk memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi yang terbaik bagi Dia, tepuk tangan terbaik bagi Dia. Boleh salami kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus besar. Salami kiri kanan kita, jangan bengong Bapak Ibu. Salamin kasih senyum yang terbaik, katakan Tuhan kita besar. Haleluya. Yo, sama-sama tepuk tangan bagi Dia. Boleh kenakan badan kita ke kanan kiri bagi Dia. Tuhan Raja Maha Besar, datang menyembahnya. Sekali lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembahnya, yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Yang besar, Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembahnya. Sekali lagi. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya, yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi ya Bapak Ibu, Tuhan kita Tuhan yang besar. Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembahnya, Tuhan Raja Maha Besar. Yeah. Mari datang menyembahnya, yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha. Katakan dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha. Sama-sama katakan besar. Yuk boleh kasih tepuk tangan terbaik sekali lagi buat Tuhan kita yang besar. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Dan kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari ibu-ibu lansia yang luar biasa.
Mari kita sambut dengan berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari silakan ibu-ibu.
lagi dong Bapak Ibu yang hadir, boleh kasih tepuk tangan buat ibu-ibu yang luar biasa, boleh memuji Tuhan dengan suara emasnya. Jadi bukan cuma bisa nyanyi di kamar mandi ya, tapi bisa buktikan kalau suaranya luar biasa, boleh dipakai untuk memuji Tuhan. Jadi jangan lari kemana-mana, tapi kita lari sama Tuhan, berharap sama Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Mari siapkan hati kita, hidup kita, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
suatu kejadian supranatural. Namun bukan peristiwa, tetapi firman pesanmu yang engkau sampaikan kepada dia yang mengubah hidupnya. Terima kasih yang boleh mendapat inspirasi. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dia punya kuasa besar yang tidak pernah dipikirkan oleh Pak Petrus dan istri keluarganya. Tidak ada satu pun. Tapi dia memberi pesan, jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Tuhan. Karena pengharapan di dalam manusia mengecewakan. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, itulah yang Tuhan kehendaki. Setia sampai tunggu waktunya Tuhan memulihkan, waktunya Tuhan untuk menyembuhkan, waktunya Tuhan untuk memberikan terobosan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah tempat ini. Dari awal sampai akhir kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, in Jesus name. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Ya, Bu Haji. Waduh, saya ini anggota saya lama sekali ya. Zaman pandemi di Bewok saya pelayanan keliling itu, dan beliau bisa hadir. Malah awet muda tuh. Saya tadi bingung ini siapa yang dibawa? Ya, jadi puji Tuhan sehat. Juga ada beberapa tokoh tadi Pak Paulus ya, namanya Pak Paulus, Pak Surya juga, dan ada beberapa Bu Esther, terus Bu Cika, ya selamat datang. Kita bersyukur semua kebaikan Tuhan. Apa yang tadi diceritakan itu murni Bapak Ibu. Kalau kita fokus, kita akan merasakan getaran. Yang ditulis itu bukan rekayasa, tapi nyata. Ya, kalau kita pikir mana mungkin sih gambar di langit dengan foto yang dipakai bisa cukup jelas. Karena Tuhan mau menampakkan, karena Tuhan tahu posisi kondisi Pak Petrus Tarjoni udah gak ngerti harus bagaimana. Ya, tapi itulah waktunya Tuhan. Dan dia setia berdoa, betul ya. Itu kuncinya, bukan lari, bukan cari solusi lain. Dan pada saat waktu yang tepat ditunjukkan, dan seketika itu kan detik bukan di Google keluar. Tuhan bisa bekerja ajaib Bapak Ibu, ya, dengan cara yang seringkali kita tidak pernah pikirkan. Ya, maka tema yang saya tulis di sini, aku punya Tuhan yang besar, yang kita tidak bisa pikirkan cara Tuhan bekerja. Seperti Pastor Immanuel, jangan matok cara kerja Tuhan, jangan menentukan waktunya Tuhan untuk menolong kita, betul nggak? Itu kehendak Tuhan semua. Tapi kunci kita taat dan setia, sabar menanti sampai indah pada waktunya. Apa yang dialami Bu Diana sekarang ada di sini normal semua. Kalau dipikir kejatuhan dari lantai 27 itu bukan sesuatu yang biasa, minimum cacat, tapi beliau dengan sehat berjalan, ya, tidak menunjukkan kelemahan. Nah, itulah kuasa Tuhan bekerja. Ya, baik, kita akan masuk tema Mazmur 135 ayat 5. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Kenapa ayat ini ditulis? Karena kita seringkali salah menyembah Tuhan, salah objek. Kita harus punya objek yang benar. Dan nama Tuhan kita Tuhan Yesus, jelas namanya, objeknya jelas. Nah, baru kita bicara ini maha besar. Jadi kita mengagumi Tuhan. Ya, sesudah kita mentok tidak ada jalan keluar, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ya kan, dia lewat jalan yang Tuhan sudah berikan, baru bisa ke tempat Bapa atau surga. Tidak ada seorang pun yang bisa ke surga kecuali melalui aku. Kalau dia sudah bilang hanya satu jalan, meskipun banyak tawaran jalan-jalan di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, maka kita perlu menumbuhkan iman kita, mendewasakan rohani kita, supaya kita sadar memilih yang benar. Hidup adalah pilihan. Ya, Pak Joni juga ditawari pakai cara-cara ini, tapi nggak ada guna.
Kemarin juga di MOC kesaksian pengusaha Pak Sugiarto Budiono, ribuan kayu jati dijarah, dihancurkan. Rugi berapa Bapak Ibu? Saya tanya dia, apakah dia melaporkan nangkepin? No. Saya bilang kenapa? Jelas kriminal, hukum harus ditegakkan. Dia bilang, kasih Yesus yang harus saya munculkan, meskipun rugi besar. Ya, saya ketemu beberapa orang pengusaha sukses yang melakukan tindakan kasih Bapak Ibu. Ada yang sekian triliun dia muni, nggak masuk akal. Orang yang ditolong malah menusuk dari belakang. Dan saya tanya, kenapa? Bapak tinggal telepon Kapolri 30 menit selesai. Saya mau praktek kasih, jawaban yang sama. Artinya kasih karunia itu dicurahkan untuk kita praktekkan Bapak Ibu, untuk kita salurkan kepada sesama kita. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan. Jadi sesungguhnya aku tahu. Setelah ini, nah, Ulangan 3 ayat 24 ini meneguhkan, ya Tuhan Allah, Engkau telah memperlihatkan kepada hamba-Mu ini. Tadi dia sudah dilihatkan gambar, betul? Ya. Kebesaran-Mu, kuasa-Mu di langit. Dan saya percaya Pak Petrus itu mengalami suatu atmosfer yang beda. Ada suatu dorongan dan melihat dan segera ngambil foto. Kebesaran-Mu, kuasa-Mu, dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah mana di langit dan di bumi, tapi di gambar langit, yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Gak ada Bapak. Iblis itu suka nyamar, suka meniru. Tapi saya percaya apa yang dilihat Pak Petrus Joni dari balkon apartemen Royal itu nyata gambar wajah dan dijelaskan ketika dia mencari di Google. Hitungan detik dia menemukan dan dia baca ayatnya. Pesan apa? Bapak Ibu Saudara, bukan peristiwa gambarnya wajahnya, tetapi perkataan, ya kan, yang ada di firman-Nya. Itu yang mengubah, yang membuat kehidupan Pak Petrus sudah kondisi terpuruk, punya kekuatan lagi, betul? Punya semangat lagi untuk melanjutkan. Ya, perjalanan Pak Petrus belum selesai, dan Tuhan kasih kekuatan dengan diperlihatkan wajahnya. Ya, paham Bapak Ibu? Jadi firman itu pesan yang jauh lebih penting. Wajah hilang, firman tidak pernah hilang, betul? Pasti. Firman masuk disimpan di sini. Ketika kita kritis, firman itu keluar. Apa yang dialami Pak Rudi juga? Dia udah putus asa, dia udah frustasi, dia pengen melayani full. Kenapa Tuhan izinkan? Masalah jantungnya bocor, harus mengambil risiko nyawa. Dokter bilang kalau dioperasi 50-50, kalau tidak dioperasi langsung. Ya sudah Pak, dok, oke dok, diambil. Ya, tapi kita ketemu beberapa pasien lemah, tapi dia menyempatkan. Tapi dia izin karena dia tak kuat, pengen datang di sini. Ingat Ayub, demikian juga Ferdinand yang pernah bersaksi. Ketika dia ditangkap, dimasukkan di polsek, dia udah tahu saya jadi sasaran, habis, gak punya duit dihajar. Tapi dia ingat peristiwa apa? Daniel di gua singa tidak menyentuh Daniel, maka preman-preman sipir tidak menyentuh Ferdinand. Itulah kuasa dari perkataan firman. Ya, bukan mujizatnya, tetapi makna di balik mujizat itu yang saudara harus pegang. Pastor Immanuel kemarin juga, mujizat yang sesungguhnya itu apa? Sakit jadi sembuh, semua kepingin. Miskin jadi kaya, semua kepingin. Bisa miskin lagi nggak? Bisa sakit lagi nggak? Jawab, bisa. Tapi mujizat yang sesungguhnya adalah mengenal Dia, adalah kita
diselamatkan, itu nilainya lebih dari segalanya. Itu the real miracle. Itu yang harus kita, aku sudah diselamatkan, aku milik Tuhan Yesus, apapun yang aku alami. Ya, karena kita akan tinggalkan semua, termasuk tubuh fana. Kita tinggal semua, Bapak Ibu. Yang kita bawa pulang apa? Firman. Bumi dan segala isinya akan binasa, will be vanished. Namun perkataanku kekal. Jadi yang kita bawa pulang apa? Firman yang berubah jadi rema, bukan logos. Logos pengetahuan. Maka Roh Kudus bekerja di dalam hidup orang percaya untuk mengubah, untuk memberi pencerahan dari firman. Pengetahuan diubah menjadi rema. Paham? Rema itu firman yang hidup. Seperti Pak Petrus ketika dia baca tadi, itu ada kekuatan. Seperti Tuhan kasih energi baru, semangatnya muncul kembali. Ya, nah tadi belum dilanjutkan, saya teruskan sedikit. Ada satu lawyer Muslim yang nawari gratis. Ini kan nggak masuk di akal kalau bukan campur tangan Tuhan. Dia datang, nggak usah bayar, saya bela. Mujizat demi mujizat akan kita alami ketika kita sungguh-sungguh serahkan hidupmu, percaya sepenuh hatimu. Dia akan bertindak. Mazmur 37. Oke, jelas ya? Dapat melakukan perbuatan perkasa seperti engkau. Gak ada. Siapa yang dapat? Gak ada. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada 3 langkah. Ya, saya nggak mau panjang-panjang supaya Bapak Ibu juga ambil poinnya. Supaya merasakan kebesaran dan kuasa Tuhan itu nyata. Yang pertama, berseru kepada Tuhan. Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya percaya Pak Petrus sudah sujud doa. Mungkin maaf ya, kata-katanya udah gak bisa keluar, air mata udah ngalir terus. Itu seruan itu adalah dari hati nurani, keluar dari hati nurani kita yang murni. Ada beberapa macam hati nurani, tapi yang Tuhan mau hati nurani yang bersih dan murni. Ya, di saat orang itu terpuruk, Allah paling dekat dengan orang yang hancur hatinya, orang yang remuk. Ingat, justru itu momen yang terindah. Pak, apa harus saya hancur-hancuran dulu, bangkrut, kemudian masuk penjara baru mengenal Tuhan? Bukan begitu, tapi manusia bebal. Manusia ini keras kepala, betul nggak? Maka Tuhan izinkan sampai di titik nadir, di titik terendah, supaya kita merasakan itu kuasa Tuhan. Kalau enggak, kita nggak akan pernah mengerti. Kalau kita nggak pernah mengerti, tidak akan pernah menerima setiap kejadian yang menimpa hidup kita. Ya, seperti yang dialami Bu Biliana. Siapa yang mau ketimpa orang bunuh diri dari lantai 27 juga ada. Dia juga nggak pernah dikasih tahu Tuhan kalau akan mengalami musibah, nggak ada. Tiba-tiba semuanya datang. Supaya apa? Supaya kita selalu mengandalkan Tuhan. Supaya kita responnya benar. Itu yang Tuhan mau. Ya, berseru kepadaku, sebab barang siapa berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Kita tahu kisah siap Hagar dan Ismail ketika diusir. Sarah punya anak, kamu keluar. Ya, mereka ada di padang gurun sudah kehabisan bekal. Apa yang dikatakan Hagar? El Roy. Artinya apa? Allah sudah melihat kesusahanku. Dia tidak ngomong, tetapi dia sebut nama itu, yang artinya Tuhan melihat kesusahan kita. Tuhan sangat tahu Bapak Ibu. Tuhan mengerti dan peduli. Maka ada lagunya, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita alami. Tahu semua, karena Dia Allah yang menciptakan kita. Apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita 100% termonitor. Jadi ibaratnya surga itu punya CCTV.
kita termonitor dengan surga. Kita diselidiki gerakan kita, pikiran kita, apa yang mau kita katakan Tuhan sudah tahu, apa yang mau kita pikirkan Allah itu sudah tahu. Yes. Nah, barang siapa berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu dulu. Setelah berseru apa? Panggil namanya. Yang kedua, Mazmur 148 ayat 3. Pujilah dia hai matahari dan bulan, pujilah dia hai segala bintang terang. Ya, memanggil nama Tuhan, memuji kebesaran Tuhan. Ya, berseru itu artinya bukan dengan kata-kata, sudah tidak ada kata-kata, karena kalau kita ngomong dengan emosional kita, kata-kata kita tidak akan berkenan. Tuhan tahu, maka Tuhan memberikan kita berseru. Itu keluar dari nurani kita yang paling dalam. Ya, kita sudah hopeless, kita sudah tidak punya harapan, dan kita berseru, hanya Engkau harapanku, tadi ditulis. Hanya Engkau satu-satunya kekuatanku untuk aku masih bisa bertahan. Ya, pujilah dia hai segala bintang terang. Yang ketiga, nah ini penting, cari wajah Tuhan. Mazmur 27 ayat 8. Hatiku, apa saudara? Mengikuti firman-Mu. Setelah kita diarahkan, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Kenapa kita perlu berhadapan? Tuhan itu gak pernah pindah tempat. Tuhan itu ada di tempat kediamannya. Paham? Ketika kita dosa, saya pernah kasih ilustrasi, wajahnya berpaling, tapi posisinya duduk tidak pernah berubah. Dia sedang menunggu kita. In the secret place of God, Bapa menunggu kita di tempat yang tersembunyi, bukan di tempat umum. Maka orang yang terpuruk, itulah momen yang terbaik. Mungkin kalau saya mau gini, wah gila Pak, emang kita harus hancur-hancuran baru kenal. Kalau memang itu jalannya, why not? Betul nggak? Kalau enggak, kamu nggak didisiplinkan, kamu nggak dihajar, kamu nggak akan selamat. Itulah miracle, artinya salvation. Keselamatan itu nomor satu. Jadi kita mengalami penderitaan, kesengsaraan, itu tidak akan melebihi dari kekuatan kita menantu, karena Tuhan memberikan kemampuan. Apa yang dialami Pak Petrus tadi? Dia kasih kekuatan. Tuhan tahu sudah mentok, Tuhan tahu udah istilahnya udah kembang kepis, ya bisa melakukan hal yang moral ya di luar perkenan Tuhan. Maka Tuhan tepat. Kenapa dia tekun doa? Tekun terus sudah nggak ngerti harus bagaimana. Nah itu yang Tuhan mau. Dia nggak cari kekuatan lain, ya kan? Dia nggak cari minta tolong siapapun. Disitulah momen yang terbaik untuk kita merasakan kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Ya, carilah wajahku, maka wajahku cari ya. Ketika kita berjumpa, wajah Tuhan itu bersinar. Kita yang alami masalah itu gelap, sinarnya redup. Kita makhluk cahaya rohani. Ketika berhadapan, maka cahaya Tuhan itu melingkupi kita. Amin. Sehingga kita punya kekuatan kembali. Saya percaya ketika Pak Joni foto juga dia melihat itu dapat kekuatan. Tapi mohon maaf, kekuatan yang sejati ketika Pak Joni membaca sabdanya, membaca firman-Nya itu yang tadi ditanyakan. Di situ yang mengubah pola hidupnya, mengubah pola pikirnya, dan membuat Pak Joni berani bersaksi. Saya ngomong kalau bersaksi hanya jangan di keluarga, jangan di teman-teman, tapi harus berani nyatakan kebesaran dan kuasa Tuhan lebih banyak lagi supaya berkat orang-orang lain juga merasakan bagaimana kuasa Tuhan yang begitu besar bekerja di dalam hidup Pak Petrus Junita dan keluarganya. Ya saya percaya pertolongan Tuhan dalam tempat tinggal tunggu waktunya Pak. Ya pokoknya ikuti aja seperti apa, tapi tetap tekun serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Gak mungkin Pak ada pengacara gratis mau nuluk dengan, apalagi lawannya jelas kuat sekali. Ya oke. Nah inilah 3 poin yang harus kita kerjakan. Ya, jadi berseru kepadamu, panggil namaku, cari wajahku. Itu poin-poin langkah-langkah yang harus kita lakukan.
Nah, tapi seringkali tertutup, seringkali ada selubung yang menutupi supaya kita melakukan langkah ini. Karena apa? Karena kesibukan kita, karena kita capek, karena kita lelah. Betul nggak ya? Capek Tuhan, mana aku sudah mungkin doa rosario, doa novena, betul? Ya, puasa, semua sudah dilakukan. Nah, disitulah momen kesetiaan Pak Petrus terus berdoa, pasti akan ada terobosan. Ya, jadi butuh kesabaran ekstra Bapak Ibu. Saya nggak kuat lagi, ya kan? Justru Tuhan beri kekuatan untuk bertahan. Kita bicara ketahanan rohani supaya aku bisa menyelesaikan pertandingan imanku. Amin. Ya, jelas ya. Nah, ini 3 poin, 3 hal yang kita perlu lakukan Bapak Ibu Saudara supaya kita merasakan bahwa kuasa-Mu terlebih besar. Roh di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Amin. Itu katakan bahwa kita lebih kuat bersama dengan Tuhan Yesus untuk menghadapi semua persoalan-persoalan sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi sementara. Katakan penderitaan ringan, ya kan? Ringan, biasa, kemudian waktunya sementara. Ya udah. Nah, kalau mindset kita rubah, kita nggak akan nunggu minggu demi minggu, bulan. Semakin kita nunggu, semakin kita bersungguh-sungguh, semakin lama proses yang Tuhan izinkan. Jadi ketika diproses, jangan sering protes. Ngerti? Semakin kita protes, makin lama prosesnya. Ya, itu. Dan jangan mencari cara Tuhan untuk. Jangan. Kita nggak tahu caranya lewat siapa. Semakin kita berharap dengan saudara kita yang kaya, paman kita, makin ditutup sama Tuhan. Saya terus belajar karena hampir setiap hari konseling. Sengaja Tuhan tutup supaya nggak ada pengharapan, kecewa lagi. Kamu cari oleh manusia, tak tutup, kecewa. Nah, sekarang baru manusia sadar, baru cari itu. Ya, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan, ketika kita jatuh tidak sampai tergeletak, ketika kita nggak sampai gelap, kena tangan Tuhan yang menopang. Tadi ada tangannya yang kuat menjaga kita untuk memastikan kita berjalan di dalam rencana dan anugerahnya. Ini kuncinya Bapak Ibu. Ya. Jadi mujizat sejati, ya, itu sudah dikatakan tadi ketika firman itu berubah jadi rema. Iman dimulai dari pendengaran akan firman yang berubah jadi rema. Kalau firman terpaksa sudah baca 5 kali bolak-balik kejadian ini, saya nggak merasakan dampak. Salah di mana? Roh Kudus tidak bekerja. Roh Kudus menolong. Roh Kudus itu mengajar. Maka sering kali saya katakan, ayo bekerja sama dengan Roh Kudus supaya pesan Tuhan yang disampaikan kita bisa terima dan kita lakukan. Betul nggak? Pesan Tuhan itu berdampak satu diri kita, yang kedua untuk orang lain, mungkin keluarga. Yang pertama koreksi kita. Kenapa ayat sabar Tuhan? Oh, karena saya kurang sabar. Tuhan mengingatkan supaya saya sabar. Kadang-kadang kita baca khotbah ini ngomong rendah hati, khotbah di sana ngomong buka YouTube rendah hati. Nah, ini cara Tuhan. Kenapa Tuhan tidak ngomong kamu belajar rendah hati karena kamu masih sombong? Tuhan tidak seperti itu, tapi Tuhan menyatakan apa kelemahan dan kekurangan kita sehingga kita dapat perbaiki. Nah, kemarin saya membahas di Bible Study bagaimana Rasul Paulus itu punya kerinduan ketika dia mengutus Timotius ke jemaat di Tesalonika. Rupa-rupanya jemaat Tesalonika sangat bersuka cita atas pelayanan dari Paulus. Aku pengen ketemu dia, aku rindu. Nah, pertanyaannya, Paulus bersuka cita, ya, karena dia ingin dipuji orang-orang Tesalonika, atau karena dia berhasil
menyampaikan pesan Tuhan dan diterima oleh jemaat di Tesalonika. Ini dua hal yang penting. Ya, kalau kita nggak bisa membedakan, akhirnya sombong muncul. Paham? Mereka mengundang, mereka menjamu, betul nggak? Yang dibutuhkan Paulus bukan itu. Sukacitanya itu menguatkan, menghibur dia meskipun penderitaan demi penderitaan dia melewati. Ini kuncinya. Jadi kuncinya jangan kita menerima pujian dari manusia, karena kita tidak layak. Hanya Tuhan yang layak memuji. Ya. Jadi ini sedikit apa yang bisa saya sampaikan. 3 hal: cari wajah Tuhan, berseru kepadamu, panggil nama Tuhan. Ada El Shaddai, Elkanah, El Elyon. Itu nama-nama Tuhan. Kita perlu tahu pada saat kita terjepit, keluar kata itu. El Shaddai itu Allah yang Maha Kuasa. Kuasanya lu. Ya, dan kita membangun relasi yang lebih intim dengan Tuhan. Itu aja pesannya Pak Petrus, lebih dekat dan belajar firman untuk mengenal pribadi Tuhan Yesus. Ya, nggak sembarangan dia ditunjukkan. Maka pengalaman, ya, bagaimana Tuhan menyatakan pesan Tuhan, jangan diambil standar. Pak Petrus Nawawi, saya juga doa, saya buka handphone saya, tanya, jangan sampai jengking-jengking sampai udah puasa ternyata di langit nggak ada gambarnya, nggak bisa. Ini kita perlu pinter, cerdas rohani. Seperti peristiwa Naaman ketika sakit, hujam dari si Nabi Elia kasih tahu, kamu mandi deh 7 kali muteri sungai Yordan. Itu sungai kotor, nggak salah. Apa yang ada di pikiran panglima itu, aku datang dijamah, selesai sembuh. Itu yang ada terjadi di praktek-praktek dunia. Tuhan berbeda, ya, dan orang langsung ikuti. Kalau panglima sembuh, keliling mengitari itu, ustanya hilang, berarti kita juga akan ngitari sembuh? Enggak. Ya, masing-masing punya pengalaman yang berbeda. Karena kondisi masing-masing Tuhan lebih tahu. Mungkin pada Bu Biliana caranya begini, kepada Bu Akiwa caranya lain lagi, kepada Bu Gris. Kita nggak bisa menggeneralisir, Pak. Tapi yang bisa kita pegang adalah firman. Firman-Nya itu yang menjadi modal kekuatan kita untuk kita melangkah lebih dalam lagi. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih karena telah menyampaikan pesan-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, kuasa-Mu lebih dari yang bisa kami pikir dan doakan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua yang ada di tempat ini. Pesan-pesan, rema-rema baru, hal baru yang boleh disampaikan, biarlah kami semua bisa terima dan kami bisa lakukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.